Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Ibu dosen menyesuaikan, izin rekan-rekan menyesuaikan, izin menyampaikan pemaparan hasil tugas tentang informasi pengawasan analisis dampak lalu lintas. Untuk memenuhi tugas Sistem Informasi Transportasi Darat kelas Transdar 211 dengan dosen Ibu Eli Jumaili MTI. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Derobita Rigan, 2. Tiara Anissa, 3. Rizka Oktavia Wulandari Bugis, 4. Muhammad Rizky Masda Al-Furqon. Selanjutnya mengenai pengertian sistem informasi pengawasan analisis dampak lalu lintas. Apa sih yang dimaksud analisis dampak lalu lintas itu? Analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, maupun infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Dengan tujuan untuk mengawasi dan mengevaluasi implementasi pelaksanaan hasil analisis dampak lalu lintas. Selanjutnya, Sistem Informasi Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 yang dicantumkan pada bab 5. Ini merupakan proses Sistem Informasi Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Rizka. Pertama-tama, tenaga ahli penyusun AMDAL lalu lintas harus paling lambat dalam kurun waktu 1 tahun kepada Direktur Jenderal. Kemudian hasil analisis dampak lalu lintas tersebut akan dievaluasi oleh tim evaluasi penilaian. Setelah itu akan disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal. Ketika Direktur Jenderal menerima hasil evaluasi tersebut, jika tidak memenuhi syarat, maka akan disempurnakan oleh pengembang atau pembangun. Dan jika sudah memenuhi syarat, maka pengembang atau pembangun harus membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban AMDAL lalu lintas. Selanjutnya, untuk surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban analisis dampak lalu lintas akan ditandatangani langsung oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai. Kemudian, setelah membuat surat pernyataan kesanggupan tersebut, Direktur Jenderal akan menerbitkan persetujuan analisis dampak lalu lintas. Setelah penerbitan persetujuan analisis dampak lalu lintas, pembangun atau pengembang wajib melaksanakan kewajibannya yang tercantum dalam hasil analisis dampak lalu lintas tersebut. Dalam pemenuhan kewajiban yang tercantum pada hasil analisis dampak lalu lintas, maka dilakukan pengawasan dan dibentuklah tim evaluasi dan monitoring AMDAL-LALIN. Tim monitoring dan evaluasi adalah tim yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi pelaksanaan hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun dan dapat melakukan tindakan korektif terhadap rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas. Selanjutnya, tim evaluasi dan monitoring AMDAL-LALIN melakukan tugas pengawasan. Pertama, biaya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan oleh tim evaluasi dan monitoring dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah yang tergantung pada skala konstruksi, baik konstruksi nasional maupun daerah. Kedua, tugas pengawasan yaitu pertama, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan dari hasil analisis dampak lalu lintas. Yang kedua, melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan analisis dampak lalu lintas yang telah ditetapkan.
Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala serta melakukan korektif terhadap rekomendasi hasil analisis dampak lalin. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi analisis dampak lalu lintas dilakukan pada masa konstruksi berlangsung dan operasional. Dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan setelah menyampaikan surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada pembangun atau pengembang yang ditandatangani oleh ketua tim. Selanjutnya, pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban pengembang atau pembangun dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi analisis dampak lalu lintas yang dibentuk oleh Menteri untuk Jalan Nasional, Gubernur untuk Jalan Provinsi, Bupati untuk Jalan Kabupaten atau Jalan Desa, Wali Kota untuk Jalan Kota. Dan tim monitoring dan evaluasi terdiri atas instansi pembina di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagai ketua, instansi pembina di bidang jalan sebagai anggota, dan instansi kepolisian negara Republik Indonesia sebagai anggota. Tim monitoring dan evaluasi merupakan aparatur sipil negara dan anggota kepolisian negara Republik Indonesia wajib memiliki sertifikat tim pengawas analisis dampak lalu lintas. Untuk memperoleh sertifikat tim pengawas analisis dampak lalu lintas diterbitkan oleh Direktur Jenderal. Untuk aparatur sipil negara dan anggota kepolisian negara Republik Indonesia wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan persyaratan ini telah diatur pada Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021. Baik, itulah pemaparan dari kami. Jika ada kekurangan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.